bersyukurlah. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah rahmat terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Kalau Allah memerintahkan kita untuk bersyukur, berterima kasih atas rahmatnya, maka dengan lahirnya Nabi Muhammad kita juga berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kelahiran Nabi Muhammad adalah rahmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Berarti kelahiran Nabi Muhammad adalah sebuah rahmat, dan kita diperintahkan untuk berbahagia, diperintahkan untuk bergembira, diperintahkan untuk bersyukur jika diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidaklah salah kalau kemudian peringatan Maulid ini dimaknai sebagai salah satu cara kita bersyukur kepada Allah atas karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, maka di bulan Rabiul Awal ini kita tingkatkan lagi semangat kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Kita yang selama ini mungkin mulai lupa, ya, mulai menurun cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bulan Rabiul Awal ini kecintaan itu dibangkitkan kembali dengan adanya perayaan Maulid. Kita yang selama ini mungkin mulai malas untuk sholat jamaah di masjid, tapi dengan adanya Rabiul Awal ini semangat kembali kita untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Kenapa? Karena ingat Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan umatnya supaya senantiasa sholat berjamaah di masjid. Kita yang sementara ini mungkin malas untuk bersedekah, menurun semangat kita bersedekah, tapi dengan peringatan Maulid muncul kembali semangat itu. Kenapa? Karena kita dikenang dengan seorang sosok yang sangat dermawan. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemimpin yang selama ini mungkin lupa bagaimana cara memimpin yang baik, bagaimana cara mengelola negara yang baik, tapi dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad kita dicontohkan kembali bagaimana seorang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa, dicintai tidak hanya oleh kawannya, tapi juga disukai oleh lawannya. Nah, itu. Para pejabat-pejabat negara yang mungkin mulai lupa bagaimana cara mengelola keuangan negara, yang semestinya disalurkan kepada yang berhak malah disalurkan ke kantongnya sendiri. Nah, misalnya mulai lupa misalnya itu. Tapi dengan adanya perayaan Maulid, ingat kok, ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Diingatkan kembali kita. Maka peringatan Maulid adalah sarana untuk kita mencas, kalau bahasanya dia mencas. Kalau ibarat HP itu kan dia bisa lobet itu, bisa menurun energinya, baterainya itu kan. Nah, dengan maka perlu dicas lagi. Nah, kita selama dari bulan Maulid yang kemarin mungkin menurun nih, semangat mengikuti sunnah Rasulullah menurun. Tapi ketemu lagi dengan bulan Rabiul Awal, diceritakan lagi tentang keistimewaan Nabi Muhammad, diberitakan lagi tentang keagungan Nabi Muhammad, disampaikan lagi tentang kemuliaan Nabi Muhammad, diingatkan kembali memori kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semangat kecintaan itu full, seperti baterai cas yang tegar, full juga semangat untuk mengikuti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena itu bulan baru peringatan Maulid itu begitu. Jadi perayaan Maulid bukan untuk Maulidnya, bukan. Perayaan Maulid bukan cuma sampai pada perayaannya, tapi yang sangat penting adalah
selesai perayaan Maulid ada tindak lanjutnya. Nah, jadi perayaan Maulid bukan tujuan. Perayaan Maulid cuma jalan. Perayaan Maulid cuma sarana. Perayaan Maulid cuma cara. Tujuan akhirnya mencintai Nabi Muhammad SAW, yang itu berarti siap menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nggak usah yang besar-besar, ya, nggak usah yang besar-besar. Mikir kalau mengikuti sunnah Rasulullah itu bangun tengah malam tahajud, kita ya, sholat duha setiap hari, wudhu yang tidak pernah putus. Ya kalau bisa bagus, tapi jangan lupa yang kecil-kecil ada. Yang mungkin sekelas-kelas kita ini, yang kemampuan kita yang mungkin segitu, itu dulu yang kita lakukan. Kita ini kadang-kadang mikir yang besar, ketika kita tidak mampu, lepaslah dia. Padahal ada yang kecil-kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan. Apa contohnya? Saya sering sampaikan. Tadi saya sampaikan juga di di kegiatan sebelumnya, di maulid sebelumnya. Kita ini kadang-kadang menjawab salam itu aja malas. Padahal salam itu adalah kewajiban. Apa kata Nabi? Absus salam, tebarkan salam. Jadi menyampaikan salam kepada saudara kita itu adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dan menjawabnya adalah sebuah kewajiban. Nah, tapi kita kadang-kadang menganggap sepele persoalan ini. Persoalannya kecil, tapi sebenarnya sangat mulia dan sangat disunahkan oleh Rasulullah. Bahkan menjawab salam itu hukumnya wajib. Kita sering melihat itu. Ucapan salam tidak dijawab. Nah, padahal didoakan untuk kebaikannya, tapi tidak dijawab. Nah, jadi tidak usah mikir yang besar-besar, yang kecil-kecil saja yang seperti itu. Kalau yang kecil aja kita tidak bisa melaksanakan, mimpi akan bisa maksimal melaksanakan yang besar. Yang kecil-kecil dulu, menjawab salam misalnya, atau menyampaikan salam, atau mencuri salam. Mencuri yang boleh itu kan mencuri salam, Pak. Bagaimana mencuri salam itu? Misalnya Kai Rahman menyampaikan salam ke Paman Haji Usman, misalnya, Assalamualaikum. Padahal nyebutnya ke situ, saya dengar, saya jawab Waalaikumsalam. Padahal bukan ke saya kan, itu namanya mencuri salam itu. Salamnya untuk Paman Haji, saya yang jawab. Misalnya itu namanya mencuri salam. Itu adalah mencuri yang diperbolehkan, bahkan dapat pahala. Nah, itu mencuri salam itu. Mencurinya saja, mencuri salamnya saja dapat pahala. Apalagi kalau memang menjawabnya, kalau memang salam itu disampaikan kepada kita. Nah, jadi yang kecil-kecil seperti itu saja. Meskipun tidak semua salam juga harus dijawab. Nah, kan Pak, Bapak Ibu mungkin ingat ya, sudah tahu tuh. Salam itu ada berapa bentuknya? Ada 3. Pertama ada salam yang wajib dijawab. Salam yang wajib dijawab itu apa? Salam saudara kepada saudaranya, itu wajib dijawab, Pak. Siapapun yang menyampaikan salam kepada kita, Assalamualaikum, mau dia lengkap Pak atau enggak, ya terserah. Tapi kalau kita disarankan menjawabnya itu lebih panjang. Misalnya ini, kalau dia jawab, dia belum Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, gitu. Jadi ada tambahannya. Kalau dia nyebutnya Assalamualaikum warahmatullahi, nah kita lebihkan lagi Waalaikumsalam warahmatullahi